Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Co-Chair U20 Indonesia, para Gubernur, Presidium dan anggota Himpuni, hadirin serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara yang penting ini. Hadirin yang saya hormati, transisi energi harus kita laksanakan untuk menekan emisi karbon yang dapat memperparah dampak perubahan iklim. Kesepakatan negara-negara tentang transisi energi bertujuan ke titik yang sama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi bersih secara berkelanjutan. Selama 2 hari ini Himpuni telah memfasilitasi diskusi dan tukar gagasan secara produktif, khususnya terkait berbagai konsep promosi investasi serta pembiayaan dan pengembangan energi terbarukan untuk mewujudkan percepatan transisi energi di Indonesia. Ada beberapa catatan penting terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertama, salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan transformasi energi menuju energi baru terbarukan atau EBT adalah melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Ekosistem kendaraan listrik mencakup industri hulu hingga hilir, mulai dari penambangan nikel dan pemurniannya, di mana Indonesia memiliki 30% cadangan nikel di dunia, pembangunan industri baterai litium, industri baterai kendaraan listrik, hingga industri kendaraan listriknya. Tentunya dengan sinergi dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak akan dapat mengakselerasi pembangunan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia. Komitmen pemerintah dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik juga diwujudkan dengan menargetkan industri otomotif dalam negeri untuk memproduksi mobil listrik dan bus listrik sebanyak 600.000 unit pada tahun 2030. Diharapkan upaya tersebut akan mengurangi konsumsi BBM sebesar 3 juta barrel sampai dengan tahun 2030 dan menurunkan emisi CO2 sebanyak 1,4 juta ton. Oleh karena itu saya mengajak BUMN maupun pihak swasta untuk dapat berkolaborasi mewujudkan target tersebut. Hadirin yang berbahagia, catatan kedua adalah terkait investasi dalam transisi pembangkit listrik fosil ke pembangkit listrik hijau. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah memiliki rencana transisi energi menggunakan EBT di sektor kelistrikan untuk meraih target penurunan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional terbaru, Indonesia memiliki peningkatan target menurunkan emisi karbon dari 29% menjadi 31,80% dengan kemampuan sendiri, atau dari 41% menjadi 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 serta nol emisi karbon pada tahun 2060. Dalam melaksanakan komitmen tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan tidak ada lagi izin yang dikeluarkan untuk pembangunan pembangkit listrik bahan bakar fosil, kecuali yang sudah berjalan atau sudah taken kontrak. Pemanfaatan energi fosil sebagai pembangkit seperti gas dan batu bara akan berakhir pada tahun 2054 dan 2057.
Setelah tahun 2030, pembangkit listrik yang dibangun hanya menggunakan EBT. Terkait pembiayaan, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia membutuhkan hingga 1 triliun US dollar pada tahun 2060 untuk investasi energi terbarukan. Investasi yang besar tersebut tentunya perlu segera diwujudkan mengingat target-target yang harus dicapai setiap tahunnya. Oleh karena itu saya mengajak para mitra bisnis dan lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah untuk ikut berkolaborasi membantu pembiayaan transisi energi di Indonesia untuk mencapai nol bersih emisi pada tahun 2060 nanti. Hadirin sekalian, menutup sambutan ini saya ingin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi ini. Saya mengharapkan hasil dari diskusi akan turut menyukseskan tercapainya agenda kepemimpinan Indonesia di G20 dan mendukung implementasi kebijakan transisi energi Indonesia sebagai sebuah kontribusi bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.